Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Mazaya, NIM 13120000033, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai penyerahan wewenang. Terdapat dua cara untuk penyerahan wewenang. Yang pertama yaitu ultra vires doctrine, yaitu merinci satu persatu. Kedua yaitu open endragment atau general kompeten, yaitu daerah otonom menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Contohnya kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian pendistribusian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membedakan urusan yang bersifat konturen, yaitu pertama, urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau provinsi. Yang kedua yaitu senantiasa ada bagian atau urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang diselenggarakan kepada provinsi dan ada bagian urusan yang diselenggarakan kepada kabupaten atau kota. Hal ini berkaitan dengan pelayanan umum bidang sosial dan bidang pekerjaan. Terdapat 3 kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan. Yang pertama yaitu eksternalitas, yaitu suatu urusan pemerintahan yang lebih berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu hal yang bersifat pada pertanggungjawaban ditentukan dengan jelas dampaknya. Yang terakhir yaitu efisiensi, sejauh mana daya guna atau tingkat daya guna yang diperoleh dari urusan pemerintahan tersebut. Kewenangan pemerintahan pusat merupakan urusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan kewenangan pemerintahan daerah sendiri merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang terdiri atas 2 hal, yaitu yang pertama urusan wajib. Hal ini lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelayanan umum seperti di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini harus dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, urusan pilihan, seperti dalam bidang perikanan, kehutanan, dan kelautan, atau hal-hal yang dilakukan hanya beberapa urusan pilihan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.